السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah melimpahkan kepada kita karunia dan nikmatnya, yang mana wajib bagi kita semua untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Di antaranya adalah dengan menuntut ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan sekarang ini adalah pertanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita semua. Allahumma amin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan urusan agama. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulul Thalathah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan diamalkan, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Masih berkaitan tentang berkenalan kepada Rabb kita. Ya, pada pertemuan yang lampau kita berkenalan atau kita sedikit membahas bahwasannya Allah adalah Rabb kita dan Dia adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan contoh redaksinya dengan pertanyaan, masih berkenaan tentang hal ini. Fa idza qila lak bima arafta rabbak, apabila dikatakan kepadamu, bima arafta rabbak, bagaimana engkau bisa mengenali Rabbmu? Bagaimana engkau bisa mengenali Rabbmu? Atau bagaimana caranya bisa berkenalan, kita bisa tahu, kita bisa yakin bahwasannya engkau memiliki Rabb? Maka kata beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, faqul bi ayatihi wa makhluqatih. Katakanlah, engkau jawab dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya adalah al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamar. Adanya siang, adanya malam, adanya matahari, adanya bulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya adalah as-samawatu as-sab' wal arduna as-sab' wa man fihinna
wa ma bainahuma. Dan di antara makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla adalah adanya 7 lapis langit dan adanya 7 lapis bumi, wa man fihin, dan hal-hal yang berada di antara keduanya tersebut, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang berada di sekitar kedua makhluk yang besar tersebut. Kemudian beliau memberikan dalil yang insyaallah kita akan bahas. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum. Disebutkan bahwasannya kata beliau, fa idza qila lak, apabila dikatakan kepadamu, bima arafta rabbak, ya, bagaimana engkau bisa mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla, bagaimana engkau bisa berkenalan dengan Allah Azza wa Jalla, bagaimana bisa mengetahui apa indikasinya, apa tanda-tandanya, apa alamat-alamatnya, ya, maka fakul, katakanlah, aku mengetahuinya, aku mengenalinya dengan ayat-ayat dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ayat-ayat dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat itu diambil dari bahasa Arab yang sudah dibahasa Indonesiakan. Artinya al-ayah dalam bahasa Arab adalah hiyal alamah ala syai' allati tadullu alaihi wa tubayyin, adalah tanda, alamat tentang sesuatu, ya, yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan tentang perkara tersebut atau yang membuatnya tersebut, itu adalah tanda. Dan kita semua juga termasuk dari tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya manusia, adanya makhluk hidup, itu menunjukkan ada Khalik, adanya yang menciptakan Allah ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum. Ya, di sini disebutkan, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, berbicara tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, ini sangatlah luas, sangatlah besar, karena kita bagian dari hal itu semua. Apa yang ada di dalamnya, di alam jagat raya ini, menunjukkan ini adalah ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya adanya siang, adanya malam, malam tidak mendahului siang, siang tidak mendahului malam, adanya matahari di siang hari, adanya bulan di malam hari, tidak bertabrakan satu dengan yang lain, tidak mendahului satu dengan yang lain, tersusun rapi secara sistem, ya, seakan-akan seperti ada yang mengaturnya. Itu menunjukkan ayuhal ikhwah, ya, itu adalah tanda ayat. Artinya ini semua terjadi bukan karena bukan terjadi karena sudfatan, tiba-tiba, atau terjadi begitu saja. Akan tetapi itu terjadi karena ada Al-Khaliq yang menciptakannya. Makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ya, fallahu azza wa jalla yu'rafu bi ayatihi al-kauniyah. Jadi kalau berbicara tentang ayat, ayat itu ada dua, dibagi dua dalam kacamata syariat. Ada ayat-ayat Allah al-kauniyah, ada ayat-ayat Allah asy-syar'iyyah. Ada ayat-ayat Allah al-kauniyah, ada ayat-ayat Allah syar'iyyah. Ayat-ayat Allah al-kauniyah adalah makhlukat semuanya. Semua makhluk selain Allah itu adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Nah, makhluk ini adalah ayat-ayat Allah al-kauniyah, langit, bumi, ya, adanya gunung. Lihat betapa besarnya gunung. Kita seakan-akan nggak ada apa-apanya melihat gunung sangat besar sekali. Bisa lihat dari segala penjuru. Lihat betapa besarnya gunung. Berarti betapa sebesarnya Al-Khaliq yang menciptakannya. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala al-kauniyah.
adanya siang, adanya malam, ya, adanya manusia, beda daerah, beda bahasa, beda lisan, beda adat istiadat, beda makanan, beda semuanya. Itu menunjukkan ada Khaliq yang menciptakan Allah, ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan terjadi karena sudfatan, karena terjadi secara tiba-tiba. Itu adalah al-kauniyah. Ya, ayat Allah yang bernama al-kauniyah, dan kita bagian dari ayat al-kauniyah, manusia. Ya. Kemudian ada ayat-ayat Allah asy-syar'iyyah. Ada ayat-ayat Allah asy-syar'iyyah. Apa itu ayat-ayat Allah asy-syar'iyyah? Adalah wahyu yang Allah turunkan kepada para rasulnya, yakni wahyu yang Allah turunkan kepada para rasulnya, kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan dua jenis ayat ini kita bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan ya, kita tatkala menatap gunung, menatap alam jagat raya yang sangat besar ini, yang sangat teratur, adanya siang ada malam, kita jadi tahu bahwasanya ini semua terjadi bukan secara tiba-tiba, tetapi ada Allah yang menciptakannya, sehingga kita bisa kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak di dalam ayat Al-Quran yang menyinggung tentang permasalahan ini. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya fi khalqis samawati, diciptakannya dari penciptaan langit dan bumi, ya, wa ikhtilafil laili wan nahar, adanya perbedaan antara siang dan malam, ya. Kita jadi tahu dengan kemajuan teknologi ini, ya, ada beberapa negara yang sekarang malam hari, ada beberapa negara yang siang hari. Lihat cuaca atau keadaan yang berbeda, ada yang malam, ada yang siang. Al-Quran yang menjelaskan, inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar. Lihat, Al-Quran telah menjelaskan 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, sebelum ditemukannya teknologi, bahwasanya ada yang namanya daerah yang diliputi siang, ada daerah yang diliputi malam. Antum mungkin bisa telepon kerabat-kerabat yang sekarang ada di Eropa atau di belahan bumi sana, itu masih malam hari. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, adanya perbedaan antara siang dan malam, la ayatin liulil albab, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi yang mau berpikir, bagi yang memiliki hati nurani, bagi yang akalnya masih waras, bagi yang mau menjadikan ini semua sebagai pelajaran. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain banyak yang senada disebutkan dalam surat Al-Baqarah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Ayatnya panjang. Dalam surat Al-Baqarah juz yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian perbedaan antara siang dan malam, wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr, dan bahtera yang berlayar di lautan, enggak tenggelam, bisa mengapung di air, ya, bisa mengapung di air padahal muatannya besar, ya, wal fulki allati tajri fil bahri,
Ya, kemudian apa? Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, sehingga mendatangkan manfaat bagi manusia. Seorang bisa berlabuh dari satu pulau ke pulau lain sebelum ditemukannya pesawat. Orang semuanya ya ingin mengembara dunia dengan apa? Dengan kapal laut. Belum ada pesawat. Ingin mengarungi sungai dengan kapal. Ya, ingin menuju ke, bahkan orang ingin melakukan umrah atau haji pada tahun 70-an atau sebelumnya itu sampai beberapa bulan, pulang lagi ke tanah airnya 1 tahun. Lihat, menyeberangi samudra yang luas. Lihat, itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang Allah turunkan dari langit. Minas sama, mimma'in, dari air. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, sehingga Allah hidupkan bumi setelah mati, setelah gersang, setelah tandus. Tanaman banyak yang mati, ya, tanaman banyak yang terbakar karena panas matahari, tapi Allah tumbuhkan kembali, hidupkan kembali dengan hujan yang Allah turunkan dari langit. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membuat yakin, menambah keimanan seorang hamba. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha, sehingga kata para ulama ini dalil yang konkret bahwasanya Allah akan membangkitkan orang yang mati. Ada logikanya. Kita lihat ya, rumput yang sudah gersang tumbuh berjalan lagi setelah apa? Setelah diguyur air hujan. Ya, itu yang tadinya mati bisa kembali tumbuh. Ya, kalau yang seperti itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu juga dengan orang yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menjadi tulang belulang. Ya, ini adalah pengingkaran kepada orang kafir yang tidak mau beriman terhadap hari kebangkitan, yang mana kata mereka bahwasanya kalau sudah menjadi tulang belulang sudah nggak ada apa-apa lagi. In hiya illa hayatuna dunya wa ma yuhlikuna illa dahr. Sesungguhnya kata orang kafir, kehidupan kami adalah dunia. Makanya mereka itu kalau bahasa Jawanya ngoyo, terlalu antusias terhadap dunia. Halal haram diambil, kenapa? Kehidupannya cuma dunia, akhirat nggak ada. Ya, kata mereka. Makanya ada istilah apa? Istilah RIP, rest in peace. Ya, ini perkataan kufur, tapi sangat disayangkan diucapkan dan diadopsi oleh orang-orang mukmin muslim yang beriman pada hari akhirat. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka tidak mengimani hari setelah kematian, tidak mengimani hari kebangkitan. Makanya rest in peace kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Apa diterjemahkannya? Rest in peace biasa digunakan kalau ketika mengiring jenazah, sahibul musibah mengatakan apa? Jazakumullah khair, terima kasih banyak kepada para hadirin yang telah mengiring jenazah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Itu diambil dari kata apa? Rest in peace. Dan ini kalimat kufur ya ikhwah. Tanpa sadar kita mengucapkannya. Ke tempat peristirahatan yang terakhir, kata siapa? Tempat peristirahatan terakhir. Justru itu awal kehidupan yang baru. Justru itu awal kehidupan yang baru. Disebutkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Tempat peristirahatan terakhir itu cuma dua. Imma jannah wa imma nar. Khalidina fiha abada, khalidina fiha abada. Itu tempat peristirahatan terakhir bagi yang masuk surga. Kalau yang bagi masuk neraka bukan tempat peristirahatan terakhir, tempat diazab selama-lamanya, nggak ada istirahat. La yamutu fiha wa la yahya, kata Allah Azza wa Jalla. Tidak hidup dan tidak mati, terus merasakan azab Allah Azza wa Jalla. Nabi sendiri yang mengatakan, innal qabra
awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya pintu kuburan, artinya sesungguhnya al-kubur, alam barzakh adalah awwalu manazilil akhirah, tempat pertama kali yang akan disinggahi seorang setelah mati. Bahasa lainnya pintu gerbang kampung akhirat. Inna jaminhu fama ba'dahu aisar. Jika dia selamat di alam barzakh tersebut, di alam kubur tersebut, mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya dia akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan kemudahan-kemudahan pada hari kiamat sampai dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi, fa illam yanju, kalau dia tidak berhasil, baru ditaruh di liang lahat sudah diazab, sudah mendapatkan siksa kubur, wal-iyadzu billah. Ya, belum apa-apa sudah disiksa kubur. Apa kata Nabi? Fa illam yanju fama ba'dahu asyad, maka setelahnya jauh lebih ngeri, jauh lebih besar kesulitan yang akan ia dapati. Ya, baru di alam kubur aja sudah diazab. Ya, ngeri. Ya, itu akidah umat muslim, umat Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah alam kubur, bukan tempat peristirahatan terakhir. Salah, kaprah. Ya, tidak boleh seorang begini. Ya, ini pentingnya kita belajar ilmu agama agar kita bisa memfilter. Ini salah, ini benar. Kenapa? Kebanyakan kehidupan sehari-hari kita ini banyak teradopsi oleh pola pikir dan pola hidup orang-orang kafir tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Banyak. Ya, seperti tadi. Kalau takziah harus pakai baju hitam. Ya. Berbeda halnya dengan akhwat yang pakai abaya. Artinya mengganjal pakai baju hitam. Adatnya Yahudi. Ya, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia akan digolongkan dengan kaum tersebut. Ya, ini adalah pola hidup orang-orang kafir, kita ambil. Ya, orang barat kencingnya berdiri, kita pun kencingnya berdiri. Dibikinlah kloset berdiri. Orang barat nggak cebok, ikutan juga pakai tisu dan lain sebagainya. Ikut, semuanya diadopsi. Ya, semuanya diadopsi. Dan masih banyak lagi kalau kita sebutkan, ya, itu ribuan, ratusan ribuan. Dan itu adalah bentuk dari apa yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Ya, qalu al-yahudu wal nasara ya Rasulullah, qala faman. Hadis ini sahih. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kata Nabi SAW, ini Nabi sudah mensinyalir 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, bahwasannya umat Islam akan mengikuti mereka, mengikuti Yahudi dan Nasara. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti orang-orang, pola pikir, pola hidup, agama, kebudayaan, adat, istiadat, sana, sunnah, yakni pola hidup, pola pikiran, pola hidup, pola semuanya diikuti. Sanana man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, satu jengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, sekiranya mereka masuk lubang dob. Lubang dob itu hewan seperti iguana besar, hewan padang pasir, bukan biawak ya. Kalau biawak besar,
hewan padang pasir yang seperti iguana, ya, hampir seperti biawak tapi lebih kecil, dan lubangnya sangat kecil sekali, seperti lubang cangkrik. Ya, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Sekiranya mereka masuk, ya, ke lubang bom tadi, pasti kalian juga akan ikut-ikutan. Pasti kalian juga akan ikut-ikutan. Maka para sahabat bertanya, al-yahudu wan nasara ya Rasulullah, apakah yang antum maksud ini Yahudi dan Nasara? Maka kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Lihat apa yang pernah disinyalir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi sekarang. Bahkan kebalikannya, orang yang tidak mengikuti mereka dicap aneh, dicap aneh, dicap kaku, dicap orang yang tidak toleransi, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh orang banyak. Padahal kebanyakan mereka adalah melenceng dari ajaran Islam. Dan itu juga sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu permulaannya, awal permulaannya itu dicap sebagai sesuatu yang aneh, asing, ya, dan akan kembali di akhir zaman menjadi terasing, menjadi aneh. Orang yang melaksanakannya dicap sebagai aneh, dan itu terjadi, ya, dicap sebagai anti NKRI, anti toleransi, tidak mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir, kaku, keras, ekstremis, ekstrem kanan atau ekstrem kiri, ya, Wahabi dan lain sebagainya, disematkan sesuatu yang membuat orang lari, ya, membuat orang lari. Dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi SAW, dicap sebagai asing, ya. Maka kata Nabi, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang dicap sebagai yang asing tadi. Asingnya sesuai dengan syariat, bukan asing yang nyeleneh, ya. Fatuba lil ghuraba, kata para ulama, tuba itu maknanya banyak. Ada bermakna tuba yakni al-falah, keberuntungan. Ada juga yang mengatakan tuba al-jannah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicap aneh, ya. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau nggak sabar nggak kuat, ya, nggak sabar nggak kuat. Lihat, antum yang laki-laki celananya di atas mata kaki, ya, sekarang di ma'had biasa. Coba antum keluar ke mall atau ke tempat-tempat publik lainnya, pasti akan dilirik, ini orang kok celananya ngatung, ya, jenggot, wah ini bahaya, bawa bom ini, ya, dan lain sebagainya. Tapi giliran wanita yang celananya sampai ke paha, sampai ke atasnya lagi, tidak dicap sebagai yang aneh. Iya atau tidak? Kebalik, ya, nggak dicap sebagai yang aneh, malah itu adalah modernisasi, puncak kemajuan peradaban manusia, ya. Kebalik sekarang, benar apa yang dikatakan Nabi SAW, ya, dan akan kembali menjadi aneh. Orang yang menjalankan syariat Islam dicap aneh, kaku, ya, enggak toleransi, tidak menghargai adat istiadat masyarakat, kearifan lokal kata mereka, ya. Itu banyak terjadi. Ada lagi sabda Nabi SAW yang menyatakan tentang hal ini, sayati ilaikum zamanun al-mutamassik bidinihi kal-qabid 'alal jamr, kata Nabi SAW. Akan datang sebuah zaman, orang yang konsekuen terhadap agamanya, yang berpegang teguh terhadap ajaran agamanya, kal-qabid 'alal jamr, dia bagaikan memegang bara api. Ada yang kuat memegang bara api? Abadan gak ada yang kuat, panas, dia ingin cepat-cepat melepaskannya. Itulah keadaan zaman sekarang, persis seperti apa yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Orang melaksanakan syariat Islam itu dicibir, dicemooh. Yang berusaha menjalankan syariat Islam sesuai apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah itu mendapatkan tekanan luar biasa dari skala keluarga, skala masyarakat, skala bahkan sampai skala negara. Ya, dituduh yang lain-lain. Bahkan sampai sekarang pesantren-pesantren yang sedang disorot gara-gara hanya beberapa oknum yang melakukan tindakan kesalahan jadi kambing hitam untuk semuanya. Tujuannya apa? Bukan karena pesantrennya, tujuannya karena dia menyandang Islam, menyandang sebagai Islam. Sehingga ada istilah sekarang apa? Islamophobia yang marak di Eropa tapi gagal. Di Eropa itu sudah bergulir tahunan yang lalu Islamophobia, malah semakin banyak kaum muslimin yang masuk Islam. Lihat tragedi 11 September ya, yang merobohkan gedung yang terkenal di Amerika. Itu tujuannya apa? Islam dalam teroris. Akhirnya apa? Warganya penasaran, apa sih ini katakan Islam oleh presidennya? Akhirnya masuk Islam berbondong-bondong. Artinya Islamophobia yang mereka canangkan itu gagal. Kenapa? Karena Islam selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an, yaitu Islam, sumber Islam. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dzikra, peringatan, dan kami yang akan menjaganya. Terbukti sekarang Al-Quran tidak ada satu huruf pun yang bertambah, tidak ada satu huruf pun yang berkurang. Imam salah pun bacaannya langsung ditegur oleh makmum yang walaupun tidak hafid, terkadang nyantol-nyantol hafalannya, ditegur. Bukti penjagaan Allah terhadap Islam, dinul Islam, walaupun sekarang sudah dicap sebagai yang aneh. Ikhwani fiddin wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kepada pembahasan kita, bahwasanya ayat kauniyah itu dengannya kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Tadi disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah turunkan hujan dari langit yang dengannya bumi yang mati menjadi hidup kembali. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhar bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Inti dari itu semua bahwasanya seluruh yang terjadi di alam raya ini semuanya adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Bagi siapa? Liqaumin yaqilun. Bagi mereka yang mau mentadabburi Al-Quran, bagi mereka yang masih, kalau bahasa kasarnya ya, bahasa sarkasmenya, bagi mereka yang masih memiliki otak yang waras, bagi mereka yang masih memiliki akal dan pikiran. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Jadi al-ayat al-kauniyah itu dengannya seorang bisa kenal dengan Allah Azza wa Jalla, bukan malah semakin membuktikan atau menciptakan teori yang kufur. Teori bahwasannya alam jagat raya itu terjadi secara tiba-tiba, terjadi sudfatan, sebagaimana teorinya orang-orang ateis. Kalau dalam pelajaran IPA atau fisika ada teori Big Bang. Nah, ini teori kufur, teori yang tidak sejalan dengan akidah Islam. Ya, Allah sendiri yang mengatakan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan karena terjadi secara tiba-tiba. Ya, kita lihat saja. Kita katakan misalkan kebun raya Bogor yang bagus, yang indah, yang rapi, yang ada kebun-kebunnya, ada hewan-hewannya di situ, rusak, ada semuanya rapi, pohon-pohon, ada pagar, ada semuanya yang ada fasilitas di sana. Kita katakan itu terjadi secara tiba-tiba. Apa yang Anda katakan kepada orang yang mengatakan tersebut?
Apa yang kita katakan? Bahwasanya ada istana keluar sendiri dari tanah, kemudian ada hamparan taman, ada hamparan ini semua. Kita katakan orang tersebut gila. Karena apa? Tidak sesuai dengan realita yang ada, tidak sesuai dengan fitrah. Nah, bagaimana lagi dengan bumi dan seisinya? Ada langit yang berdiri tanpa tiang, ada gunung yang menjulang tinggi, ada lautan yang airnya banyak nggak tumpah ke daratan, ada angin yang sepoi-sepoi, ada hujan, ada yang tidak hujan, ada siang, ada malam. Terus kita katakan ini semua terjadi secara tiba-tiba. Ini teori kufur, ayyuhal ikhwah. Ini teori kufur yang selalu disematkan kepada manusia, wabil khusus kepada umat Islam, agar walaupun mereka tidak berideologi komunis, tidak berideologi ateis, tapi setidaknya berjalan dengan prinsip hidup mereka. Salah ini ya ikhwah. Dan wajib bagi guru-guru yang mengajarkan ini menjelaskan bahwasannya ini salah. Sebagaimana fatwanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wajib bagi yang mengajarkan pelajaran ini menjelaskan kepada anak didiknya bahwasanya teori ini tidak benar, bahkan menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau kita telusuri banyak teori-teori seperti itu, teori kufur, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Seperti teori apa? Teori Darwin Yahudi yang mengatakan asal usul manusia dari apa? Dari kera. Ada teori namanya evolusi. Ini maaf saja tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mengatakan nenek moyang manusia itu siapa? Apakah kera? Apakah kera? Lah, nenek moyang manusia Abul Bashar Adam alaihissalam, bukan kera yang disebutkan oleh Darwin, yang mana dia adalah seorang Yahudi yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini teori palsu, dusta. Tapi apa? Kita semuanya adem ayem, disematkan kepada kaum muslimin, dijejalkan di sekolah-sekolah mereka, di pelajaran-pelajaran mereka. Ini gak benar. Ini teori kufur, mendustakan Al-Quran dan mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian merentet-rentet lagi juga, ya banyak ya, manusia purba dan lain sebagainya, yang mana kerangkanya sama seperti kera. Ya, apakah Nabi Adam seperti kera? Ya, apakah Nabi Adam seperti kera? Yang banyak sekali, yang mana ini harus dikritisi. Tapi kita semuanya, ya nggak apa-apa. Yang penting bisa ikut ikhtibar, bisa ikut ujian, dapat nilai yang bagus, masuk ke PTN dan lain sebagainya. Tanpa mengkritisinya nggak boleh. Harus dikritisi, dan ini nggak benar. Karena ini menyangkut akidah. Akidah sesuatu yang fundamental pada diri seorang, nggak ada tawar-menawar. Sebagaimana mereka mengatakan harga mati, kita juga mengatakan akidah harga mati. Karena ini akan dibawa mati. Kalau teori-teori itu nggak bakal dibawa, tapi antum akan ditanya, kenapa antum mengajarkan hal itu tanpa harus menjelaskannya, tanpa harus memberikan sosialisasi kepada mereka, kepada anak didik antum, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla bagi mereka yang mengemban pembahasan seperti ini untuk menjelaskan kepada anak didiknya agar tidak sesat dan tidak menyesatkan. Ya, tidak sesat dan tidak menyesatkan. Ya, kalau misalnya teori evolusi itu benar, berarti nggak ada kera di muka bumi ini. Semuanya berubah menjadi siapa? Jadi manusia. Tapi yang ada sebanyak jadi kera. Di Ragunan, di kebun binatang banyak kera. Ya, kenapa mereka mengatakan demikian? Karena Yahudi ada yang dikutuk oleh Allah jadi kera, ada yang dikutuk oleh Allah jadi babi. Karena nggak mau disematkan kera dan Yahudi itu ke Yahudi saja, akhirnya mereka picik, licik, ya curang, kasih sebar teori bahwasanya seluruh manusia itu berasal dari kera, dan kita adopsi mentah-mentah. Oh iya benar, oh iya seperti ini. Ini salah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama mengomentari juga tentang manusia. Ini afwan ya, pembahasannya melebar.
Dengan ini kita tutup. Para ulama juga membahas tentang masalah harus mengkritisi juga tentang manusia purba. Karena yang belajar sejarah atau pelajaran sejarah, apa iya Nabi Adam itu seperti kerang? Apa iya Nabi Adam itu sejelek yang disebutkan oleh sejarah, bahwasanya kerangkanya itu, maaf ya, monyong seperti kerang? Disebutkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis tatkala manusia meminta syafaat, ya, datang satu persatu kepada para nabi. Ketika datang satu-satu kepada para nabi, mereka memuji nabi tersebut. Di antaranya kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih. Wahai Adam, engkau adalah bapak nenek moyang kami. Allah menciptakan langsung dengan kedua tangannya. Allah menciptakan engkau langsung dengan kedua tangannya, ini dengan tangan yang hakiki sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kata para ulama, ini faedah ya, bisa kita jadikan sebagai bahan kritisan. Menyingkapi masalah ini, Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya adalah berarti ciptaan yang paling sempurna yang ada di muka bumi adalah Nabiullah Adam. Kenapa? Karena Allah sendiri yang langsung menciptakan dengan kedua tangannya. Bahkan disebutkan faedahnya bahwasanya manusia yang paling tampan, yang paling ganteng adalah Nabi Adam, bukan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf baru diberi setengahnya saja, syatrul jamal, baru setengahnya saja. Para wanita itu sudah kelepek-kelepek bahasanya kita, sudah apa? Memotong tangannya masing-masing tanpa sadar tatkala melihat Nabi Yusuf. Ma hadza in hadza illa malakun karim, kata para wanita. Ini bukanlah manusia, ini melainkan malaikat yang sangat mulia. Saking apa? Saking terpesonanya mereka terhadap Nabi Yusuf. Baru diberikan apa? Setengah ketampanan yang ada di muka bumi. Kemudian para ulama mengatakan adapun yang diberikan kesempurnaan dalam penciptaan, termasuk masalah ketampanan, adalah Nabiullah Adam. Nabiullah Adam. Kenapa disebutkan ilahnya, sebabnya? Karena Allah sendiri yang menciptakannya langsung dengan kedua tangannya. Pasti hasilnya akan sempurna, tidak ada cacat. Bisa dipahami? Pertanyaannya, apakah iya Nabi Adam yang sebegitu gantengnya, yang sebegitu sempurna, sama seperti yang diceritakan oleh ahli sejarah, seperti manusia purba yang kerangkanya seperti kera? Na'udzubillah. Ini yang harus kita pelajari. Kita harus mengedepankan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ketimbang atau daripada perkataan, pendapat yang gak jelas. Apalagi itu pendapatnya dari orang Yahudi, dari orang kafir. Pendapatnya para ulama saja kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya maaf saja, kita harus menomorsatukan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi ini perkataan orang yang kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Lebih utama kita buang jauh-jauh, bukan hanya saja di tong sampah, di tempat yang paling jauh, yang paling kotor yang ada di muka bumi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.